AMD Ryzen coy, atau AMD ya. Ternyata AMD sekarang ini mulai goyang juga gitu. Dia nggak mau mempertahankan harganya yang kemarin waktu harga VGA card lagi pada naik, dia itu sok-sok juga naikin. Oke teman-teman, balik lagi dengan gua Elang di channel Carry Restore pastinya. Oke cuy, jadi di video kali ini kita bukan mau ngerakit PC, kita bukan mau nge-review barang ya. Jadi di video kali ini tuh gua pengen ngasih sebuah kabar gembira, terutama untuk para gamers dan juga editor ya, yang kerjanya itu di bagian editing maupun di bagian desain. Kabar apakah itu kira-kira? Ya gue yakin kalian semua pasti udah pada tahu lah ya, kalian udah banyak juga youtuber-youtuber yang ngebahas tentang hal ini. Penurunan harga dari hampir semua komponen komputer cuy, terutama VGA card ya. Untuk VGA card ini gue sebenarnya beberapa bulan ke belakang di awal-awal tahun 2022 gue udah coba bahas tentang kemungkinan bakal turunnya harga VGA card di tahun ini cuy. Mungkin gue akan bilang di video itu gue mencoba untuk menganalisa seberapa besar kemungkinan si VGA card ini bakalan turun harga cuy. Dan sebenarnya video itu pengen gue buatin untuk part 2-nya ya cuy ya, untuk ngebahas kemungkinan penurunan harga VGA itu. Tapi ternyata di luar dugaan, sebelum gue bikin untuk video part 2-nya, ternyata harga si VGA card itu udah mulai sedikit demi sedikit udah mulai turun ya cuy ya. Ternyata sekarang ini harga VGA itu udah bener-bener bisa dibilang turun drastis cuy ya. Hampir 100% balik lagi ke harga normalnya, yaitu harga di sebelum tahun 2019 mungkin harga VGA itu mungkin masih bisa dibilang adalah harga terbaiknya. Nah, di sini di video kali ini gua ngasih contoh. Di sini gua udah ada beberapa VGA card yang menurut gua itu penurunan harganya itu cukup signifikan. Bahkan bisa dibilang turun hampir setengah harganya ya cuy ya, dari harga yang kemarin waktu lagi mahal-mahalnya VGA itu. Sekarang VGA ini bisa dibilang turunnya itu drastis cuy, bisa dibilang hampir 2 kali lipat. Oke, tapi sebelum kita ngebahas VGA yang gua maksud tadi, ya termasuk yang gua kasih contoh di sini ada beberapa VGA yang bakal gua kasih ke kalian. Bisa jadi referensi buat kalian yang mau ngerakit PC mungkin. Jadi kalian bisa tahu berapa patokan harganya, harga wajar yang harus kalian dapetin, supaya kalian itu nggak ngedapetinnya di harga yang nggak normal untuk sekarang. Tapi sebelum ke situ, kita juga mau ngebahas part PC yang juga sekarang ini lagi turun-turunnya cuy. Yang ikut-ikutan turun karena harga VGA card lagi pada turun gitu. Oke, part apa itu? Apalagi kalau bukan prosesor AMD Ryzen coy, atau AMD ya. Ternyata AMD sekarang ini mulai goyang juga gitu. Dia nggak mau mempertahankan harganya yang kemarin waktu harga VGA card lagi pada naik, dia itu sok-sok juga naikin harga prosesor mereka. Di sini gua agak sedikit seneng, tapi bisa dibilang agak sedikit ngakak juga sih dengan AMD. Mereka yang kemarin dengan PD-nya naikin harga prosesor, nggak tahu memang dari AMD-nya atau cuma itu akal-akalan seller aja buat naikin harga, atau memang itu udah dari distributornya. Gua juga nggak ngerti. Yang pasti waktu harga VGA card lagi pada naik, si prosesor AMD ini juga ikutan naik ya cuy ya. Terutama untuk AMD Ryzen yang seri G, yaitu yang udah ada eGPU-nya ya cuy ya. Sebenarnya gue itu mau nyontohin prosesor AMD Ryzen itu yang seri G. Gue tadinya coba nyari prosesor AMD Ryzen 3 3200G atau Ryzen 5 2400G. Tapi ternyata gue nggak dapet. Di sini gue cuma dapet prosesor dari Ryzen 5 2600 coy, yang bukan seri G. Padahal yang naiknya itu drastis waktu si harga VGA card ini naik, itu adalah prosesor Ryzen seri G ya cuy ya. Karena
banyak banget orang yang lebih bisa dibilang orang yang lebih tertarik untuk menggunakan prosesor Ryzen seri G karena mereka nggak mau ribet untuk nyari VGA card lagi, karena waktu itu harga VGA cardnya lagi pada naik, tapi seolah-olah malah dikerjain dengan harga prosesor Ryzen seri G yang ikutan naik juga coy. Tapi nggak apa-apa, kali ini gue cuma bisa ngasih contoh untuk Ryzen 5 2600. Nah, menariknya, ini gue dapetin sepaket, yaitu motherboard dan prosesor Ryzen 5 2600 dengan harga yang bisa dibilang cukup murah di bawah harga standar. Standarnya yang gue maksud di sini adalah standar pada saat harga VGA card lagi pada naik waktu itu. Untuk sepaket motherboard dan prosesor, ini motherboardnya dari ASRock seri B450M yang HDV ya cuy ya. Ini bisa dibilang mungkin seri yang rendah dari motherboard ASRock dengan chipset B450M. Yang versi HDV ini mungkin bisa dibilang seri terendahnya lah ya. Oke, jadi sepaket motherboard dan prosesor ini gua dapetin cuma di harga 2.400.000 aja coy. Itu udah terbilang sangat murah. Bahkan bisa dibilang murah banget lah ya. Karena buat kalian yang belum tahu, untuk harga si prosesor Ryzen 5 2600 ini, di saat harga VGA itu lagi naik-naiknya, harga prosesor ini itu naik jauh banget sampai bisa nyentuh di angka 2 jutaan. Bahkan ada yang jual itu sampai 2,5 jutaan, bahkan lebih. Nah, itu untuk seri Ryzen 5 2600. Dan untuk prosesor seri G, prosesor apa aja sih yang juga dia sekarang ini mulai ikut-ikutan turun? Yang pertama ada Ryzen 3 3200G, seperti yang gue bilang tadi. Ini yang turunnya itu bisa dibilang cukup drastis ya. Untuk Ryzen 3 3200G harganya waktu di pertengahan 2021 sampai akhir-akhir 2021 harganya itu bisa nyentuh hampir di angka 3 juta, 2,5 sampai 2,8 juta itu udah termasuk murah pada saat itu. Dan sekarang menariknya, prosesor Ryzen 3 3200G itu udah turun sampai bisa di bawah 2 juta, hampir balik lagi ke harga normalnya, yaitu di 1,5 jutaan mungkin ya untuk di harga secondnya. Gue juga udah agak mulai lupa berapa harga normal yang sebenarnya di dulu itu ya. Oke, kita langsung aja next ke komponen PC yang harganya lagi turun, bahkan bisa dibilang turun banget, yaitu VGA card cuy. Ada perubahan di market yang sekarang ini bisa dibilang untuk nyari VGA card di market itu sangat-sangat gampang, dan begitu juga sebaliknya. Malah untuk kita ngejual VGA card ini jadi agak susah sekarang. Walaupun padahal harganya udah pada turun ya coy ya. Cuma yang ngebuat kita susah ngejual VGA sekarang ini menurut gua adalah kekhawatiran dari para user, dari ya buat kalian semua ya. Kalian semua itu mikir kalau pas nemuin VGA yang harganya murah atau mungkin bisa dibilang harga yang di bawah normal untuk sekarang ini, kalian itu takutnya VGA itu X mining ya, karena memang waktu koin kripto lagi turun-turunnya kemarin itu memang banyak banget para miner yang ngejual VGA dengan harga yang bisa dibilang harga obral coy, harga yang bener-bener nggak masuk akal. Nah, dari situ banyak banget kalian itu yang jadi lebih hati-hati lagi untuk beli VGA card. Dan gua salah satu seller korban dari kehati-hatian kalian itu. Sini gua mau sekalian nge-review ya. Nanti setelah penjelasan dari video ini kita bakalan nge-review VGA gua. Di sini gua ada dari Gigabyte, yaitu GeForce RTX 3060. Ini yang seri Fusion OC 12 GB 192 bit dan GDDR6 ya cuy ya. Yang pada saat itu waktu lagi naik-naiknya harga VGA card, VGA ini tuh harganya bisa tembus sampai
12 sampai 13 jutaan cuy. Itu untuk versi barunya. Dan untuk secondnya mungkin waktu itu bisa didapetin di harga 10 sampai 11 jutaan. Mungkin ada beberapa yang masih jual di angka 9 juta. Mungkin itu cuma sebagian orang yang kepepet, tapi mungkin jarang banget sih orang yang kepepet buat ngejual VGA-nya semurah itu. Waktu lagi naik-naiknya harga VGA, mungkin kita jarang banget buat bisa nemuin harga VGA card yang harganya di bawah harga pasaran pada saat itu. Tapi menariknya sekarang VGA ini untuk harga barunya, kita mulai dari harga baru dulu ya. Kita lupain dulu untuk harga second yang udah pasti turun banget karena harga barunya aja udah jelas-jelas turun. Oke, jadi untuk harga barunya sekarang VGA ini udah bisa kita dapetin di harga cuma 7 jutaan aja cuy, 7.700.000. Bahkan untuk ada beberapa merek itu yang cuma di angka 6 juta sekian lah ya. Nah, balik lagi ke yang gua maksud, untuk para seller mungkin agak susah untuk ngejual VGA card karena ya itu tadi ya, mungkin salah satu faktornya yaitu adalah kalian semua yang khawatir nantinya bakal ngedapetin VGA card X mining, dan gua adalah salah satu korban dari seller-seller yang gua maksud itu. Jadi ceritanya VGA ini itu pembelian di bulan 4 tahun 2021. Waktu itu harganya waktu lagi tinggi-tingginya. Buat beli VGA card aja kita bisa dibilang udah hampir sama dengan beli motor baru ya cuy ya. Dimana harga VGA ini bisa nyentuh di angka 12 sampai 13 jutaan untuk VGA cardnya doang. Itu belum jadi PC utuh yang bisa kita pakai untuk kerjaan gitu. Kita baru untuk ngebeli VGA cardnya aja kita harus ya, buat kita-kita semua yang keuangannya masih terbatas, pastinya sangat terbebani untuk kita buat beli VGA semahal itu. Tapi ya kabar baiknya harga VGA card sekarang udah mulai pelan-pelan balik lagi ke harga normal. Dimana harga VGA ini salah satu contoh yang penurunannya itu menurut gua sangat drastis banget ya cuy ya. Hampir setengah harga, dimana harga barunya sekarang bisa didapetin di angka 7 jutaan. Dan harga secondnya ini yang menarik banget. Jadi kemarin gue sempet posting VGA ini di marketplace di Facebook. Gue itu cuma pasang harga. Awal gue posting memang agak menarik sih. Gue posting VGA ini gue bundling dengan satu keping RAM DDR4. Ya RAM biasa sih lah ya, bisa dibilang speednya juga masih 266 MHz. Dan gua bundling VGA ini dengan RAM itu gua pasang di harga 6.700.000. Ya menurut gua mungkin agak sedikit kemahalan sih ya, tapi karena mungkin untuk bisa nge-up si harga VGA ini supaya laku ya, supaya nggak rugi-rugi amat lah ya. Belinya dulu 12 sampai 13 juta, masa iya gua jual bisa lebih 2 kali lipat lebih murah. Jadi gua akalin dengan gua bundling dengan RAM Zadak Twist 8 GB, satu keping DDR4 266 MHz dengan harga 6.700.000-an waktu itu. Dan alhasil VGA ini sebenarnya udah sold out, dan hari ini pun udah harusnya udah gua packing dan nanti siang bakalan gua kirim. Dan kabar baiknya VGA ini sold out cuma di harga 5.700.000 coy. Bayangin VGA sekelas RTX 3060 yang tadinya sebanding dengan harga mungkin bisa dibilang harga motor Beat lah ya, 12 sampai 13 juta untuk barunya, sekarang bisa didapetin dengan harga di bawah 6 juta. Itu gila banget sih coy. Turun banget, agak sedikit apa ya, turunnya harga VGA ini ngebikin para gamer senang, para editor senang, oke lah. Tapi untuk para seller, apalagi untuk seller-seller yang waktu naik-naiknya VGA, seller-seller nakal yang mungkin mereka itu nimbun VGA, yang mereka pikir mungkin harga VGA bakal melonjak terus naik sampai harganya setinggi gunung lah ya. Tapi ternyata di luar dugaan harga VGA card tiba-tiba turun gitu aja coy.
Tapi menariknya untuk VGA seri di bawahnya banget lah ya, alias seri GTX, seri bisa dibilang seri mid end, bahkan sampai seri low end ya dari VGA Nvidia, itu turunnya malah nggak jauh-jauh banget cuy. Di sini gua ada VGA card dari MSI, yaitu MSI GTX 750 Ti yang versi 2 GB, 128 bit GDDR5. Jadi menariknya justru penurunannya itu cuma berefek untuk yang drastisnya itu cuma di seri high end-nya. Itu untuk menurut gua dari yang gua analisa di market ya. Untuk seri-seri high end-nya itu turunnya bisa hampir nyentuh 2 kali lipat. Tapi untuk seri mid end sampai low end-nya justru turunnya itu bisa dibilang sedikit banget coy. Mungkin untuk seri GTX 750 Ti ini bisa dibilang nggak sampai 40%-nya untuk harga turunnya. Jadi VGA ini gua dapetin di harga 1.300.000, dimana harga kemarin waktu lagi naik-naiknya itu VGA ini bisa nyentuh di angka 1.600.000, 1.718. Mungkin ada beberapa seller yang jual di angka 2 jutaan, itu sih udah nggak masuk akal banget. Itu sih udah kelihatan banget nyari-nyari kesempatannya kalau dia jual harga GTX 750 Ti second di harga segitu, dan syukur gua nggak sampai ngedapetin VGA ini di angka segitu. Di angka 2 jutaan itu udah kelewatan banget lah ya. 1.300.000 itu menurut gua ya masih bisa dibilang worth it sih, karena gua dapet ini di saat harga VGA lagi turunnya. MSI GTX 750 Ti. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu video kita kali ini untuk pembahasan kabar gembira untuk kalian para user yang bisa dibilang kalian para gamers atau editor atau designer, buat kalian yang butuh banget VGA card untuk mendukung kerjaan-kerjaan kalian atau hiburan-hiburan kalian, baik itu gaming, editing ataupun desain ya. Kalian ya udah layak lah untuk kalian berbahagia bisa beli VGA card dengan harga yang bisa dibilang sekarang ini lagi murah-murahnya cuy. Kalian yang dari dulu pengen upgrade PC, mungkin sekarang udah saatnya buat kalian semua upgrade PC lawas kalian. Mungkin rakitan PC Kirehore di angka 5-6 juta udah bisa pakai VGA yang agak lumayan ya. Mungkin kalau yang dulunya nggak ada pilihan lain selain Lord Cespleng GTX 750 Ti, mungkin sekarang kita bisa ngedapetin ya mungkin sekelas 1050 Ti 1650 atau mungkin 1660 Super, itu masih bisa kejangkau ya untuk sekarang ini. Oke, jadi segitu aja video kita kali ini. Thanks for watching buat kalian yang udah mau nonton sampai awal, dan jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Share sebanyak-banyaknya. Sebagai bonus, gue pengen ngasih review performa dari VGA ini. VGA ini bakalan gue pakein di AMD Ryzen yang baru gue dapetin itu. Kita bakalan tes performanya sekuat apa RTX 3060 di tahun ini ya cuy ya.